Presiden Republik Indonesia takut mengunjungi Kabupaten Ende selain Soekarno. Pemikiran-pemikiran seperti ini sering kita dengar, sering dibicarakan orang, sering dibahas, yang sebenarnya kita hanya mengulangi kembali apa yang kita dengar, apa yang pernah kita baca, kemudian kita menyebarkan sebagai sebuah kebenaran. Hal terakhir adalah ramai-ramai kita membahas tentang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sumba Tengah dan Sika, yang kemudian jagat maya Kabupaten Ende dengan berbagai macam narasi mempertanyakan kapan Presiden Jokowi datang ke Kabupaten Ende. Seperti biasa, narasi dan komentar di media sosial akhirnya menggiring kepada sebuah opini bahwa para pemimpin negara Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo tidak berani ke Kabupaten Ende dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran yang seolah-olah bahwa tanah Ende begitu mengerikan bagi para pemimpin kita. Ramai-ramai yang orang bicarakan, bahkan usia-usia milenial yang mungkin saja tidak banyak paham. Kunjungan kenegaraan para presiden dalam sejarah Indonesia yang kemudian kita membenarkan mitos-mitos yang berkembang di Kabupaten Ende bahwa orang-orang yang datang ke Kabupaten Ende teristimewa kepala negara yang berani mengunjungi Ende hanya Soekarno. Ya benar, sejarah Soekarno tidak terlepas dengan tanah Ende yang pada masa perjuangan beliau diasingkan ke tanah Ende mulai Februari 1934 sampai Februari 1938. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Soekarno kembali mengunjungi Ende untuk pertama kalinya pada tahun 1951. Ia bertemu Abdullah Ambuwaru dan meminta agar rumah tempat tinggalnya dijadikan museum. Soekarno kemudian berkesempatan kunjungan yang kedua kalinya pada tahun 1954 untuk meresmikan rumah tersebut sebagai situs Bung Karno. Kalau dilihat secara sejarah, kunjungan kepala negara ke Kabupaten Ende memang hanya Soekarno. Namun kita harus menggarisbawahi bahwa kehadiran Soekarno ke Kabupaten Ende atau ke tanah Ende dalam 3 kesempatan tersebut, baik saat beliau diasingkan pada tahun 1934, kemudian 1951 dan 1954, masing-masing memiliki misi tertentu. Bagaimana dengan zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi belum berkesempatan untuk mengunjungi tanah Ende. Konon Ibu Megawati Soekarno Putri pernah mengunjungi Ende, namun kapasitasnya tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya tahun 2007. Opini mitos tersebut kemudian melebar kemana-mana. Misalkan ada beberapa tokoh yang mengunjungi tanah Ende, kemudian pulang ke Jakarta misalnya, yang tidak lama kemudian menemui ajalnya atau meninggal dunia. Mitos-mitos dan pembenaran-pembenaran kemudian dikait-kaitkan dengan kunjungan sang tokoh ke tanah Ende sebelumnya. Pembenaran-pembenaran itu merasa bahwa sang tokoh tersebut dianggap tidak lurus, dianggap memiliki niat buruk terhadap bangsa ini, dan lain sebagainya. Tetapi ada tokoh-tokoh lain, meskipun bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita ambil contoh Wakil Presiden Budiono mengunjungi Ende pada tahun 2013 dalam rangka peresmian patung dan situs rumah Bung Karno. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Bapak mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali kepada soal opini-opini dan pembenaran-pembenaran obrolan lepas tersebut. Seolah-olah baik presiden maupun wakil presiden yang punya kesempatan untuk mengunjungi Kabupaten Ende dan tidak terjadi apa-apa, mereka adalah orang-orang lurus. Dan sebaliknya, bila ada tokoh tertentu yang mengunjungi Kabupaten Ende kemudian menemui ajalnya, itu malah dibesar-besarkan sebagai sesuatu yang mereka anggap kesaktian tanah Ende. Mari kita kedepankan logika pikiran sehat kita bahwa kunjungan seorang kepala negara tentu saja harus memiliki momen yang tepat.
kunjungan kepala negara tidak hanya sekedar berlibur, tidak hanya sekedar yang penting bisa mengelilingi seluruh Indonesia, tetapi kunjungan kepala negara yang tentu saja mengeluarkan banyak biaya, termasuk biaya pengamanan. Sudah sewajarnya harus memiliki kesempatan atau momen-momen penting. Kalau yang terakhir, Presiden Joko Widodo mengunjungi Sumba Tengah dan Kabupaten Sika. Lagi-lagi di sana ada momen tertentu, ada proyek yang dikerjakan oleh negara untuk kedua kabupaten tersebut. Rasanya mulai dari sekarang, sebagai generasi milenial, kita harus mampu mengedepankan logika, mengedepankan akal sehat kita, bahwa belum adanya kesempatan kepala negara atau Presiden Republik Indonesia mengunjungi Tanah Ende kecuali Soekarno. Karena memang benar-benar di Kabupaten Ende belum ada sesuatu yang menjadi pertimbangan terbesar bagi kunjungan seorang presiden. Lalu bagaimana supaya kerinduan seorang kepala negara untuk dapat mengunjungi Kabupaten Ende? Kita berharap ke depan ada proyek besar yang dibiayai oleh negara dapat hadir di Kabupaten Ende. Hal lain yang perlu kita ingat bahwa mitos-mitos ini kalau terus dikembangkan dan dianggap sebuah kebenaran, justru secara logika masyarakat Ende seolah-olah menakut-nakuti para pihak termasuk kepala negara untuk datang ke Tanah Ende. Hal sederhana misalnya, wah takut juga ya mengunjungi Ende kalau kita tidak bersih, justru berbahaya. Lebih baik kita tidak perlu mengunjungi Kabupaten Ende. Hal-hal semacam ini bisa saja terjadi kalau pemikiran-pemikiran kita seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Coba kita berpikir sehat, misalkan di Kepulauan Flores, di masing-masing kabupaten. Apakah seluruh kabupaten lain sudah pernah dikunjungi oleh salah satu presiden dalam sejarah Indonesia? Rasanya tidak. Kabupaten Ngada misalnya, Flores Timur, atau Kabupaten Manggarai, rasanya belum pernah dikunjungi oleh sang presiden. Terkecuali saat Komodo menjadi ikon pariwisata Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, baru dikunjungi oleh sang presiden, dan itu dalam posisi sudah menjadi Kabupaten Manggarai Barat. Lalu apa poin penting yang menjadi nilai edukasi bagi kita perihal mitos-mitos tersebut yang sebenarnya tidak ada dasar kebenaran? Kami berpendapat bahwa kehadiran seorang presiden memang harus ada momen-momen penting kenegaraan yang hadir di lokasi setempat. Tidak ada kaitannya dengan tanah Isagia, tidak ada kaitannya dengan kesaktian Tanah Ende. Kalau kita beranggapan bahwa pemimpin negara kita yang belum berkesempatan mengunjungi Ende dianggap sebagai orang yang tidak berani karena merasa bukan orang lurus, mari kita mengevaluasi diri. Apakah masyarakat Ende, termasuk para pemimpin Ende, adalah tergolong orang-orang lurus atau bahkan tergolong orang-orang suci? Tentu saja tidak. Bahkan kalau mau jujur, mungkin kita jauh lebih buruk dari para tokoh kepala negara kita. Apakah lingkungan birokrasi kita, pemimpin-pemimpin lokal kita adalah orang-orang lurus atau bahkan orang-orang suci? Kayaknya mustahil. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme kayaknya sudah menjadi penyakit yang kita harus jujur. Kalau mitos-mitos itu menjadi sebuah kebenaran, artinya kita orang-orang lokal sudah menjadi tumbal dari ketidakbenaran kehidupan kita. Mari kita terus menonjolkan akal sehat kita, bukan pada mitos-mitos yang tidak penting, bahwa ada keyakinan kebudayaan kita, mitos-mitos budaya yang berkembang di kampung-kampung adat kita. Itu berbeda, karena itu menjadi sebuah warisan yang memang suka tidak suka harus kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang memang untuk mengatur kehidupan di antara satu dan yang lain beserta alam di sekitar kita. Tetapi konteks mitos bahwa kepala negara Indonesia tidak berani mengunjungi Ende karena ketakutan sebagai orang yang tidak lurus, rasanya mitos-mitos itu harus dibuang jauh. Di dunia luar sana, orang belajar begitu banyak hal-hal modern, termasuk penguasaan teknologi dan informasi yang begitu berkembang cepat dan sangat hebat, mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan berbagai macam inovasi, kreativitas, bahkan penemuan-penemuan baru. Kita justru berkutat pada mitos-mitos yang kami anggap tidak penting. Salam gebrak, teruslah membangun dengan akal sehat serta logika yang cerdas.